wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Masih semangat dalam belajar? Masih. Semangat ya? Ya, kita harus semangat dalam belajar. Walaupun sudah memasuki jam-jam terakhir ya, sudah memasuki jam-jam siang ya. Jadi sedikit lagi pula kita belajar terlebih dahulu. Nanti setelah kita belajar ya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Sekarang Bapak minta untuk kita berdoa dulu sebelum pembelajaran. Oke, boleh kepada ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Didit ya? Ya, Pak. Didit dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Oke ya. Baik teman-teman, sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ini amin ya Rabbal alamin. Sebelumnya coba kalian berdiri terlebih dahulu. Silakan dirapikan pakaiannya. Dirapikan dari atas sampai bawah. Jika kendor-kendor gespernya dibetulkan dulu, yang kencangkan dibenarkan, yang kurang kencang dibetulkan kembali. Dasinya juga dirapikan sedikit. Lalu kemudian rak-raknya yang sudah berantakan dari sejajar dari kantin mungkin ya berantakan sudah rapi semuanya. Ya. Oke, kalau sudah rapi, silakan boleh duduk kembali. Boleh disiapkan buku paket buku tulisnya, LKS-nya jika dibawa boleh disiapkan dulu di dalam tas, dikeluarkan alat tulisnya bawa semua. Ya, silakan disiapkan dulu. Yang belakang kelihatan dengan PPT atau PowerPoint yang di depan? Kelihatan ya, yang pojok juga kelihatan ya? Kelihatan ya? Sebelum kita mulai pembelajaran ya, tadi kita sudah berdoa ya? Sudah. Kalian sudah mempersiapkan alat tulisnya? Bapak mau absen dulu. Oke. Absen terlebih dahulu. Ashanti. Mana Ashanti? Ini ya. Oke. Al-Baki. Ini, Pak. Baki. Panggilnya Baki ya. Ya, Pak. Baki hadir. Aulia. Aulia hadir. Boleh Aulia coba dulu gelangnya. Ya, kalau pakai apa di dalam kelas, di dalam sekolah kan nggak boleh pakai gelang ya. Coba dulu ya. Aulia Rohma. Kemana Aulia Rohma? Masuk sakit atau izin? Sakit ya. Cantika. Delsia. Didit. Hadir, Pak. Bapak sini ya. Gipia. Nah, saya izin apa? Kami juga. Keisha. Wildan. Hadir, Pak.
dua, Mita Anggi dan Mita Aulia. Mita Aulia. Iya. Nah, sip. Muhammad Rashid. Izin mana? Rashid izin. Iken. Mana? Sakit apa nggak ada kabar? Iken sakit. Octavia. Hadir Pak. Ratu Bilqis. Hadir Pak. Riani. Hadir Pak. Said. Masuk. Sakit ya? Ya. Wahyu Barokah. Ini Pak. Izin juga. Ya, ada yang belum disebut? Kamu siapa namanya? Bisa? Bisa. Ya, ya. Kamu siswa baru ya? Yang baru pindah ya? Oke. Oke, terima kasih. Ya, jadi ternyata kita ada siswa baru namanya Bisa. Bapak harap semuanya bisa akur ya dengan saya. Sudah kelihatan kan tadi? Sudah ya. Baik, sip. Hari ini kita akan belajar apa coba? Belajar pendidikan Pancasila. Kita akan belajar ini. Coba apa? Baca. Bisa Amalia. Coba kamu baca. Kita belajar apa? Kita akan belajar tentang macam-macam norma di masyarakat. Tentunya kalau kita belajar ada tujuannya ya. Misalnya kamu kalau naik angkot pasti punya tujuan, betul? Kalau kamu mau minum ada tujuannya. Kamu minum tujuannya apa? Menghilangkan haus. Sama belajar juga punya tujuan. Kita hari ini belajar tentang macam-macam norma di masyarakat. Kita punya 3 tujuan. Ya, tujuan pembelajaran. Boleh Delsia bantu Bapak untuk membacakan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran mengidentifikasi macam-macam norma yang berlaku di masyarakat. Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. 2. Menunjukkan kesadaran untuk memahami norma dalam kehidupan sehari-hari. 3. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan percaya diri. Sip. Itu adalah peta konsep daripada norma-norma ya. Jadi kita akan belajar tentang norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Oke. Selanjutnya, capek nggak? Yakin? Semangat ya. Kalau begitu biar tambah semangat, kita tepuk semangat dulu, oke? Tahu tepuk semangat? Oke. Kalau kamu bilang tepuk semangat, semangat, semangat. Siap? Kita mulai ya. Tepuk semangat. Oke, bebas buat kelas 7B. Ya, kita masuk ke pertanyaan pemantik. Kamu tentunya sejak SD ya sudah diajarkan mengenai yang namanya aturan. Ya. Di rumah kamu ada aturan nggak? Di sekolah ada aturan? Di masyarakat ada aturan? Ada. Jadi mengapa kok di rumah ada aturan, di masyarakat ada aturan, di sekolah ada aturan? Ya, apakah perlunya aturan? Apakah masyarakat perlu aturan?
kehidupan di masyarakat akan hancur. Itu terus buat aku. Oke. Kita lanjut. Bapak punya video. Siapa yang suka nonton video? Ada yang suka nonton video? Mau nonton video ya? Ini videonya video animasi juga. Siapa yang suka nonton animasi? Sip. Kalian coba saksikan video animasi berikut ini. Aduh, capek banget. Mana cuaca hari ini panas lagi. Wah, kayaknya enak nih bikin es jeruk aja. Tapi kan aku kan sedang puasa. Aduh, gimana ya? Udah lapar minum aja. Lagi pula hari ini panas kok. Jangan bang, kan abang kan lagi puasa. Apaan sih kamu sedang apa? Emangnya kenapa kan juga saya sebagai malaikat? Ya udah sekarang abang langsung minum sekarang. Jangan dipaksa kalau capek. Jangan bang, kan abang lagi puasa. Gimana ya? Baca saya pikir dulu. Dengerin aja kata-kata saya bang. Kata-kata saya ini bikin apa kerjaan yang benar. Udah deh saya mau minum aja. Lah kok? Nah gitu dong. Dah, maaf saya sama kamu. Oke, waktunya minum. Hai, Nak, kamu di tempat puasa ya, Nak? Minta dulu mas, saya bisa jelasin. Alah, banyak alasan kamu. Tak sampai kamu puasa dalam lama ini. Tunggu dulu mas, jangan. Oke. Sudah nonton videonya? Sudah. Kira-kira video barusan itu tentang norma apa? Agama. Tentang norma Agama. Dan Mira tahu tadi tentang norma agama? Nah, tentang puasa. Memang kalau puasa itu termasuk norma agama. Iya, betul ya. Termasuk. Kenapa? Karena rukun Islam. Selanjutnya, Bapak selain punya video tentang norma agama barusan, Bapak juga punya video kedua. Silakan kamu saksikan video berikutnya. Dulu, Iya, Pak Budi. Sebentar. Kenapa, Pak Budi? kamu dengar nggak tadi di sana? Enggak. Aku nggak dengar apa-apa. Jadi kan ya? Pelajar semua. Kenapa kak? Kamu nggak apa-apa? Wah, jadi berantakan. Kok bisa kejatuhan, Kak? Ya, tadi. Aduh, ya udah kak. Sini kita bantu. Nah, ini juga, Kak. Iya. Akhirnya selesai juga. Wah, makasih ya udah mau bantu. Jadi ya, Staf. Kalau ini video tentang norma apa? Norma sosial. Oke, kita tip dulu. Ada yang punya jawaban lain? Kira-kira ini video tentang apa? Norma apa? Kenapa kamu bisa berpendapat tentang norma sosial? Membantu orang lain. Betul, ya, membantu orang lain itu termasuk ya, salah satu norma sosial. Tapi lebih spesifik lagi, kalau misalnya membantu orang lain itu atas kesadaran siapa? Ya, Chef? Kalau misalnya ya kalau misalnya kamu melakukan kesalahan, kira-kira kamu merasa bersalah apa enggak? Bersalah. Kamu misalnya disuruh orang tua mau ke pasar ya, suruh beli sesuatu, kasih duitnya lebih ya, itu kamu pengen jajan, nggak bilang-bilang dulu ke orang tua, ada perasaan menyesal nggak? Itu adalah salah satu contoh norma kesusilaan. Sama seperti ini, menolong orang lain. Coba dilihat, menolong orang lain
lainnya termaksa apa enggak? Ada dorongan dari artis sendiri. Jadi video ini merupakan contoh video yang berkaitan dengan norma diskusi. Jadi bukan tentang norma esok, jadi lebih condong kepada video tentang norma diskusi. Selanjutnya video berikutnya, rangkaian video berikut. Norma kesopanan. Tahu nggak? Aku barusan buat mainan bagus loh. Ini apaan tuh? Tadam! Mobil kulit jeruk ala Otto. Wah, mantul tuh. Keren nih, hasilnya halus. Kamu memang kreatif. Aku buat sendiri loh. Indra, Otto, sekarang apain kalian? Kelihatannya seru sekali. Jono, lihat nih hasilnya Otto. Keren kan? Dia bikin sendiri loh. Gitu doang, aku juga bisa bikin. Mainan murah kayak gini memang cocok buat kamu, Ribu. Dasar si Jono, orang yang tidak paham seni. Udah gitu, sudah ngatain orang senangnya lagi. Udah biarin aja, orang kayak gitu. Video ini berkaitan dengan norma apa? Norma kesopanan. Mengapa? Ada yang bisa menjawab? Mengapa video ini berkaitan dengan norma kesopanan? Boleh Ratu? Bagaimana? Karena Jono melakukan dan mengejek Ini Dono mengejek dan merendahkan, itu termasuk tindakan yang sopan apa tidak? Tidak. Jadi kamu tidak boleh merendahkan, mengejek orang lain. Kenapa? Karena tidak sopan. Selanjutnya, silakan disaksikan. Oh, apa-apa. Ya, berubah, orang tua anak ke sekolah kecil kok. Masalahnya kan itu keselamatan, Pak. Ya, kalau semua sudah baca doa selamat, Pak, dari rumah. Bapak ini paham aja. Dan kakak sedang anak yang sudah pakai helm. Kasihan, Pak. Enggak bisa damai aja ya, Pak. Damai kalian. Ya sama-sama aman. Harus itu aja. Kawanku, adanya yang 50.000, Pak. 60 aja ya, Pak. Pak, 60 aja. Kasihan anak saya sudah salah. Sudah terima duitnya. Aman kan, Pak? Saya jalan dulu ya. Oh iya, silakan, Pak. Hati-hati, Pak. Nah, kalau video yang ini tentang norma apa? Makhluk. Kok bisa kamu menyimpulkan di video berkaitan tentang norma hukum? Oh, melanggar aturan. Peraturan apa yang dilanggar? Tidak memakai helm. Siapa yang suka kalau lagi berkendara naik dibonceng nggak pakai helm? Ada yang pernah nggak? Jangan ya, karena itu kamu sama saja melanggar norma hukum. Paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah paham tentang norma-norma yang ada tadi dalam video? Sudah, berkaitan? Sudah. Ada yang paham atau ada yang ditanyakan? Boleh? Siapa namanya? Oke, Maharani, silakan.
Mengapa norma hukum perlu Pertanyaan bagus dari Maharani, ya. Maharani bertanya, mengapa norma hukum harus ditaati? Mengapa kira-kira? Mengapa? Ada yang bisa nanti jawab? Mengapa kok harus ditaati? Oke, Bapak kasih dulunya. Kalau melanggar norma hukum akan diapain? Tapi mengapa harus ditaati norma hukum? Supaya tidak merugikan diri sendiri. Lebih jauh lagi supaya tidak dipenjara, tidak kena hukum, tidak kena sanksi. Itu jawabannya Maharani. Jadi kenapa kita nggak boleh melanggar norma hukum? Karena supaya tidak kena sanksi atau hukuman. Berarti tadi ada yang berangkat katanya. Oke. Kalau saya tidak mematuhi norma hukum, apa yang terjadi? Apa yang terjadi coba? Tadi dipenjara. Ada apa lagi? Kena sanksi. Nah, sanksinya bisa dipenjara, bisa juga denda. Itu polisi tuh. Kalau kamu lagi kena tilang, dikasih apa? Denda. Dendanya cuma ngapain? Bayar. Selain itu bisa juga kalau misalnya melanggar norma hukum kamu dihukum mati. Kayak koruptor ya kan, koruptor dihukum mati. Ada beberapa. Lalu juga kalau tidak begitu bisa juga dicabut hak-hak tertentu. Ya, misalnya apa? Dilarang keluar negeri, dilarang keluar rumah. Itu kan pencabutan hak-hak tertentu. Mungkin ada yang mau bertanya? Sudah paham? Sudah paham ya. Oke, sekarang Bapak punya wacana ya. Coba Bapak minta didik sebagai ketua kelas membacakan wacana yang di depan ini. Intinya norma di masyarakat. Norma adalah aturan yang hidup adalah masyarakat dan berfungsi mengatur Coba perilaku. didik, bacanya pelan-pelan aja. Ulang. Intinya norma di masyarakat. Norma adalah aturan yang hidup dalam masyarakat dan berfungsi mengatur perilaku setiap individu. Dengan adanya norma, kehidupan menjadi lebih tertib, aman, dan terarah karena setiap orang tahu mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Selain itu, norma juga mendorong terciptanya sikap saling menghormati, tanggung jawab, dan keadilan dalam pergaulan sehari-hari. Jika semua orang menaati norma, maka kehidupan bersama akan berlangsung dengan damai dan harmonis. Ya? Ya, Pak. Beri kelas buat didik. Inilah pentingnya norma di masyarakat. Jadi norma itu sama dengan aturan yang hidup dalam masyarakat. Fungsi mengatur perilaku setiap individu. Dengan yuk.
mendapatkan tugas susulan di rumah ya. Jadi silakan yang masuk sekarang sesuaikan bekerja sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Bapak akan bagikan dulu LKP ya. Iya, Pak. Ada yang kurang? Dua. Kurang satu, Pak. Nomor satu. Pak lebih dua, Pak. Sudah. Silakan dikerjakan. Pak. Ada yang bawa HP? Kalian bawa HP ya? Ya. HP-nya boleh dikeluarkan digunakan buat mencari sumber dari internet. Kalau ada yang mau buat mainnet ataupun PowerPoint, silakan boleh menggunakan HP milik Canva. Bisa pakai Canva semua? Bisa. Ya, boleh silakan kamu buat sesuai dengan kelompok ya. Jadi membuatnya harus berdasarkan kelompok. Ya, bekerja sama ya. Silakan kamu
Bapak mau lihat desainnya. Fotonya aman ada semua? Nah, ya. Gambarnya aman. Enggak. Diskusikan. Sudah dipersiapkan kalau kita boleh ya, aman? Aman ya? Bisa, ya. Tinggal dicari-cari aja desainnya. Diubah-ubah. Kalau misalnya nggak cocok, pakai ini. Sesuai diubah. Bisa? Ini disesuaikan. Kalau misalnya ini masih kurang nih, biasanya bisa kosong nih. Kalau yang bisa dijawab, dijawab. Ya, diskusikan bertiga ya. Ini ya, ya. Jangan lupa pilih ini. Udah 10 menit lagi ya. Ya, silakan. Jika masih ada yang perlu diubah, desainnya disesuaikan. Kalau ini, sesuaikan dengan soalnya ya. Ya. Kulitnya
yang baru mengirim kelompok 3, karena kelompok 3 sudah selesai ya? Tadi dipersiapkan ya, terakhir ya. Kelompok yang lain tadi sudah, kalau sudah boleh dikirim hasil pekerjaan kamu, nanti kita presentasikan di depan. Diskusinya jangan sambil berantem ya. Atur diskusi sama temennya. Jangan lupa yang lain sudah diskusi ya. Nanti kita itu. Bisa?
sudah selesai Bapak-Bapak mengecek ya. Iya, Pak. Kelompok 2 sudah memilih mana kelompok 2? Sudah bikin, Pak. Ada.
norma sosial, berperilaku jujur, menghormati orang lain, menjaga kebersihan. Norma sosial. Cara yang sopan dan orang lain membuang sampah pada tempatnya, menjaga sopan bersama. Norma membayar pajak, menaati lalu lintas, dan melakukan bencana pidana. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri applause pada kalian semua. Sekarang Bapak persilakan bagi kelompok yang mendengarkan, adakah yang mau bertanya? Silakan. Apabila ada yang kurang dipahami atau ada yang bertanyakan kepada penampil, boleh ditanyakan. Oke, silakan. Ratu. Oke, silakan. Dari norma-norma yang kamu sebutkan, norma apa yang paling sulit dilaksanakan? Terus pertanyaan Kisha, tadi kan kelompok sudah menjelaskan banyak banget norma ya. Dari banyaknya norma yang sudah disebutkan, dijelaskan norma apa yang paling sulit? Silakan kelompok. Yuk. Saya akan menjawab pertanyaan dari Keja. Semua norma wajib dilaksanakan. Tidak ada norma yang paling sulit atau paling gampang. Gimana kelompok Indonesia sudah paham atau ada yang mau tanya lagi? Sebenarnya Pak, sudah. Bapak Lumar, kelompok lain ada yang mau tanya? Boleh silakan. Apa kesulitan dalam menjalankan norma? Masih sebenarnya. Saya mau akan, jawab? saya akan menjawab pertanyaan dari Desia. Apa kesulitan dalam menjalankan norma agama? Jawabannya, kesulitannya adalah karena faktor lingkungan. Gimana? Oh. Coba lingkungan itu gimana? Maksudnya lingkungan itu. Kalau saya sebenarnya tidak sholat aja, saya aja. Kalau saya kalau bilang kayak bahasa sholat itu Itu termasuk namanya kesulitan dalam menjalankan norma agama. Yang berkaitan dengan lingkungan. Oh, oke, kita beri applause kepada penampil kelompok pertama. Ya, silakan dulu. Terima kasih. Selanjutnya, kelompok siapa yang sudah siap? Ayo, siapa yang sudah siap? Boleh, silakan. Nih, yang mana kelompok kamu? Dicari dulu. Ini. Silakan yang lainnya memperhatikan kepada penampil, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dipresentasikan hasil KKPD yang terbuat. Saya Maria Tiga. Saya Minta Andira Hadani. Saya Dirsi Narani. Saya Bang Biasa. Saya akan menjelaskan tentang pengertian norma. Norma adalah aturan yang dibuat untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat. Siapa? Norma agama. Norma agama yaitu aturan berdasarkan ajaran agama. Norma kesusilaan yaitu aturan yang berasal dari agama. Yang ketiga ada norma kesopanan, yaitu aturan
penerapan norma agama. Ibadah. Pertama, ibadah. Kedua, perilaku. Ketiga, hubungan antara sesama. Yang kedua, norma kesusilaan. Pertama, berbicara jujur, menghormati orang lain, membantu orang yang membutuhkan. Tiga, norma kesopanan mengucapkan salam, menghormati orang yang lebih tua, menjaga kebersihan. Empat, norma hukum membayar pajak, mematuhi tanggung jawab pemerintah, menjaga keamanan lingkungan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri kelas dulu penampilan. Sebagai kesempatan, ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, ini boleh. Mana yang lebih kuat pengaruhnya dalam hidup kita, norma hukum atau norma kesopanan? Gimana Bapak mau diskusi dulu? Silakan diskusi dulu. Sudah ketemu jawabannya? Silakan dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari menurut saya norma hukum itu pengaruhnya lebih kuat karena ada sanksi atau hukuman yang jelas kalau dilanggar. Kayak nggak boleh melakukan kesalahan, kalau ketahuan bisa kena ikhlas. Tapi norma kesopanan juga penting banget karena itu yang bikin kita disukai atau nggak disukai ketahuan. Kalau kita nggak sopan, pasti orang lain jadi malas berinteraksi sama kita meskipun nggak ada hubungannya. Beri kelas dulu, boleh ini. Jawabannya. Cukup, kita beri kelas dulu. Bang ini boleh kalau presentasi jangan begini ya. Ada pertanyaan lain? Ya. Dari Elvia. Siapa? Rian. Oh, Karena norma agama kadang sulit dijalankan, apalagi iya. buat anak muda kayak kita. Oke, siap. Saya akan menjawab pertanyaan dari Jen. Kenapa norma agama? Kenapa norma agama kadang sulit dijalankan, apalagi buat anak muda kayak kita? Kalau norma agama kadang sulit karena banyak godaan dari lingkungan yang pergaulan. Misalnya, teman-teman mengajak main, terus sampai lupa ibadah, atau lihat banyak hal media sosial yang
Selanjutnya norma sosial. Contohnya menjaga kebersihan lingkungan, membantu sesama, menghargai dan menghormati tradisi. Yang kedua norma kesopanan. Contohnya mengucapkan salam dan berpakaian sopan. Norma hukum. Norma hukum aturan yang dibuat oleh negara dan memiliki sanksi hukum dan juga melanggar. Norma hukum bersifat memaksa, sanksinya berupa ancaman hukuman. Contohnya mematuhi peraturan lalu lintas, bayar pajak. Sebutkan contoh pelanggaran norma kesusilaan di lingkungan sekolah. Norma kesusilaan di lingkungan sekolah. Misalnya apa? Saya mau menjawab. Misalnya menyontek. Misalnya mencontek. Maka sudah sesuai apa? Dengan hati Nurani. Oke, cukup ya. Kita beri aplaus kepada kami. Kami kelompok Asanti dan kawan-kawan. Boleh main itu. Silakan boleh kembali. Asanti dan kawan-kawan silakan dipresentasikan isi dari rangkuman. Sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tadi mempresentasikan hasil yang telah didiskusikan oleh teman-teman. Saya akan memperkenalkan diri, nama saya Nina Olivia, dan saya masih muda. Perkenalkan, nama saya Nisa Amelia Saka, saya dari Mandikasari. Silakan dimulai. Soalnya yang dipresentasikan. Nomor 1 soalnya apa? Dibacakan. Iya, Pak. Ya, mulai. Masih yang tadi mau mengaku. Ya, ada. Ya, dibacakan. Nomor 1. Katakan masyarakat bermanfaat atau aturan. Dan yang bawah paling bawah. Sebutkan dan jelaskan macam-macam norma yang ada di masyarakat. Jelaskan. Norma agama adalah norma yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Norma kesusilaan, norma yang mengatur tentang waktu dan perbuatan individu. Norma kesopanan, aturan yang mengatur perilaku seseorang dalam kehidupan sosial. Dan yang keempat, norma hukum, norma yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Tuliskan contoh penerapan dari setiap normanya. Norma agama beribadah sesuai ajaran agama, menghormati pemeluk agama lain, serta berperilaku baik. 2. Norma kesusilaan berkata jujur dan tulus. 3. Norma kesopanan berbicara dengan sopan santun. Dan 4. Norma hukum menaati peraturan lalu lintas. Cukup. Silakan bagi audiens ada yang mau bertanya? Boleh, siapa yang mau bertanya silakan. Ya. Boleh, jadi. Norma apa yang paling sering kamu temui di kehidupan sehari-hari? Nah, norma apa? Boleh. Bisa jawab langsung? Saya akan menjawab saya dari ibu. Menurut saya itu norma kesopanan. Karena sebisa dulu, saya sebisa itu dengan perkataan. Aku kata tolong, berterima kasih. Aku minta bantuan. Itu kan hal-hal kecil yang bikin norma. Biar kita saling mencintai sama lain. Nah, jadi cukup. Cukup, Pak. Ikhlas pada kelompok. Silakan boleh kembali. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke. Mulai capek? Mulai capek ya? Masih capek dong, ya kan? Oke. Supaya kamu tambah semangat, lebih semangat, silakan semuanya berdiri. Nah,
sini yang ketiga di tengah. Dan yang selanjutnya semuanya pegang pundak belakang temennya. Ya, berbaris saling pegang pundak belakang temennya. Ya, nah, pundaknya pegang, kamu pegang. Nah, itu kita. Silakan dipijit. Iya. Ada sini boleh. Oke, dipijit. Jangan dicekik, temunya dipijit. Pijit. Enak ya. Kenceng-kenceng, diputar-putar ini jarinya. Oke, sip. Nah, balik badan. Balik kanan. Gantian. Aduh, bapak yang jatuh. Hati-hati. Pijit. Tapi kalau sudah, silakan boleh duduk kembali. Gimana? Sudah enak? Sudah nyaman? Pijit sama temennya ya? Oke. Kita sekarang akan menarik kesimpulan ya. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ada berapa macam norma yang ada di masyarakat? Ada 4 macam norma. Norma apa saja? Maharani. Mana Maharani? Berdiri. Disebutkan kembali macam-macam norma yang ada di masyarakat. Norma agama, norma hukum, norma sosial, dan norma sosial. Betul salah? Oke, beri kelas buat Rani. Beri kelas buat kita semua. Nah, menutup. Jadi ternyata dunia ini itu merupakan sebuah latar belakang. Dan dari sana tersusun sebuah atau beberapa buah norma yang membatasi luasnya pilihan-pilihan yang bisa diambil. Kita mengambil kutipannya dari Bapak Gunawan Muhammad, yaitu sastrawan dan pendiri majalah Tempo dari Indonesia. Sampai sini pertemuan kita hari ini. Ya, minggu depan setelah kita membahas tentang macam-macam norma yang ada di masyarakat serta penerapannya, minggu depan kita bahas ya tentang bagaimana cara supaya kita menghargai norma-norma yang ada di masyarakat. Jadi minggu depan kita kembali lagi belajar, tapi belajarnya bukan macam-macam norma nih, tapi kita belajar tentang cara menghargai norma-norma yang ada di masyarakat. Jadi bagaimana kita menerapkannya, cara penerapannya ya, kita akan belajar hal tersebut. Oke, sampai sini apabila ada yang mau bertanya boleh silakan. Ada? Paham? Materi hari ini? Paham? Apa yang harus disiapkan? Paham? Paham ya? Kamu harus belajar dulu, harus dibaca dulu bukunya. Supaya nanti kalau pas masuk, paling tidak kamu sudah ada yang dibaca, sudah ada gambaran tentang apa yang mau dipelajari. Oke, cukup? Oke, kita akhiri ya. Sekarang boleh semuanya dirapikan dulu. Oke, tulis HP terutama segala macam alat tulis dimasukkan tas, jangan sampai ada yang tertinggal. Oke.
Siap. Berdoa dimulai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak ya, jadi pulang langsung